Bab 1427. Siapa yang menguji siapa? Aku juga tidak mengetahui hal ini. Nanakin juga terdiam, dia sama sekali tidak berpikir begitu panjang. Cepat bawa aku ke sana, mengeluarkan kakak keempat kamu dari sana. Jika Erikin bisa memaafkan kamu, maka hal akan berlalu begitu saja. Jika dia tidak memaafkan kamu, aku akan menghukum kamu berlutut di papan batu selama 3 hari 3 malam. Deniskin sangat emosi mencubit pipinya. Kakak, aku pergi sekarang, kamu jangan mencubit lagi, muka aku sudah bengkak. Dua bersaudara ini tergesa-gesa masuk ke dalam formasi sihir, malah melihat di meja batu sudah tidak ada jejak Erikin. Tidak mungkin. Jika kakak keempat tidak pandai formasi ilusi, dan tidak bisa memecahkan formasi ini, seharusnya akan terus terkurung di sini. Nanakin tidak melihat Erikin, juga mulai panik. Ini adalah formasi ilusi yang kamu buat, bukannya bisa diperiksa, dia sekarang pergi kemana? Kata Deniskin. Nanakin menganggukkan kepala, lalu mengeluarkan reiki ke atas formasi ilusi yang ada di lantai. Gawat, kenapa kakak keempat bisa masuk ke formasi ilusi bagian paling dalam? Kata Nanakin yang terkejut. Apa maksudnya? Di bagian sana, aku beberapa hari yang lalu baru membuatnya. Bukan formasi ilusi yang sempurna, mungkin akan ada bahaya. Aku juga tidak tahu kenapa kakak keempat bisa sampai di sana. Mata Nanakin pun memerah. Tidak mungkin. Andai saja Erikin tidak mengerti formasi ilusi, seharusnya tidak akan bisa sampai ke sana. Tapi jika Erikin mengerti, kenapa tidak keluar mencari mereka, malah pergi ke sana? Kalau begitu cepat hancurkan formasi ini, keluarkan Erikin dari sana. Kata Deniskin. Tidak boleh dihancurkan, di bagian sana masih belum selesai. Jika dihancurkan, akan muncul tekanan balik dari reiki. Akan melukai kerohanian kakak keempat, itu akan gawat. Kata Nanakin, keningnya pun berkeringat. Hanya bisa kita masuk ke dalam mencarinya. Di formasi ilusi bagian dalam. Formasi ilusi adik kelima ini, cukup menarik juga. Di sekitar adalah bunga dan rumput yang langka, pemandangan sangat indah, kupu-kupu berterbangan, bagaikan surga dalam dunia. Erikin tidak mendengar percakapan Deniskin mereka, dengan percaya melangkah masuk ke dalam daerah ini. Nanakin sebelumnya pernah terkurung di dalam formasi ilusi dirinya sendiri, ini masih termasuk biasa bagi Erikin, dia dalam waktu singkat sudah bisa memecahkan formasi ini. Karena dirinya juga pernah mempelajari taktik ilusi, juga mendapatkan ilham dari Master Abadi Rui. Setelah berjalan keluar, Erikin awalnya ingin pergi, tetapi dia malah menyadari arah formasi ilusi ini berbeda, dia pun penuh penasaran berjalan masuk. Berdasarkan teori Master Abadi, level formasi ilusi ini lebih tinggi dari sebelumnya. Erikin mengamati semua benda yang ada di dalam formasi ini, dalam otak berpikir. Dia pun menggabungkan posisi formasi ini dengan taktik ilusi yang ada di pikirannya. Mendadak, di laut kesadaran Erikin, dimensi sumber energi mendadak bergetar. Di dalam dunia perbintangan, bintang yang awalnya redup mendadak bersinar. Sebuah reiki dari dalam mendadak terbang keluar, melewati laut kesadaran keluar dari kepala Erikin menerobos ke langit. Langit mendadak menjadi gelap. Apa yang terjadi? Deniskin dan adiknya juga merasakan perubahan ini. Deniskin dengan tatapan aneh melihat ke langit. Ini adalah fenomena langka dari pergerakan langit sumber energi, dilihat dari posisi sepertinya berasal dari taman bunga ini. Kakak, kamu juga mengetahui, di kediaman aku ini tidak ada orang lain, bahkan pelayan wanita pun tidak ada, bagaimana ada orang lain lagi di sana? Nanakin juga sangat kaget. Aku tahu, itu adalah kakak keempat kamu. Dia kembali mendalami sumber energi. Deniskin pun tertawa, bagus, ini adalah hal yang baik.
Nanakin yang di samping pun tercengang, kakak keempat di dalam formasi ilusi dirinya mulai melatih. Pergerakan langit sumber energi bukannya penerobosan fase, oleh karena itu tidak akan ada banyak fenomena aneh. Hanya saja di langit mendadak muncul secercah cahaya. Secercah cahaya ini memiliki aura yang kuat dan warna sedikit ajaib. Sepertinya adalah sumber energi ilusi. Nanakin pun terdiam. Kakak, aku sebelumnya juga pernah mendapatkan sumber energi ilusi, ini tidak mungkin salah. Aku sudah mengerti, pantas saja kakak keempat bisa masuk ke bagian dalam formasi ilusi ini. Sepertinya kakak keempat ini sangat mahir dalam taktik ilusi, kata Nanakin sambil tersenyum. Adik keempat juga mahir ini. Deniskin pun menggeleng kepala, dalam hati juga kaget, dirinya benar-benar tidak mengetahuinya. Tapi, di saat mereka masih berbincang, bam! Awan hitam yang baru berpisah, kembali berkumpul menjadi satu. Setelah itu, muncul sebuah pilar cahaya, dan di pilar cahaya ini diselimuti kabut putih memancarkan 7 buah warna. Sumber energi kedua. Kondisi pun kembali hening. Dua bersaudara ini juga tercengang. Nanakin pun mengelus matanya, tidak percaya dengan semua ini. Satu sumber energi lagi. Kakak keempat aku ini, sekali langsung membangunkan 2 macam sumber energi. Seorang kultivator ingin membangunkan satu sumber energi adalah hal yang rumit, kenapa Erikin mudah sekali, bagaikan minum air. Kakak keempat aku ini, hebat sekali. Dia kakak keempat, atau siluman, kata Nanakin yang tercengang. Apa yang kamu katakan? Ayo, kita masuk ke dalam. Deniskin sangat bersemangat, juga tidak sabar ingin melihat keadaan Erikin. Nanakin pun semangat mengikuti di belakang. Tetapi mereka berdua berjalan lama, tetap saja tidak mendapatkan posisi Erikin. Ekspresi Deniskin pun semakin aneh. Kakak, sepertinya kita terjebak di dalam formasi ilusi, kata Nanakin yang sedikit heran. Ini bukannya formasi dirinya, kenapa semakin berjalan, semakin merasa berbeda? Kayaknya iya. Sepertinya adik keempat tidak hanya memecahkan formasi ilusi kamu, juga menambahkan kesulitan di dalam formasi ini. Deniskin pun tersenyum, sepertinya dia ingin menguji kamu. Berpikir demikian, Deniskin pun mencari tempat teduh untuk duduk. Adik kelima, semuanya tergantung pada kamu lagi. Nanakin terdiam, mengedipkan mata, sebenarnya apa yang terjadi? Bukannya dirinya yang sengaja membentuk formasi ilusi ini untuk menguji kakak keempat, kenapa sekarang malah terbalik? Untung saja, Nanakin bukan orang yang akan langsung menyerah setelah menemui masalah. Erikin ingin menguji dirinya, ini adalah kesempatan bagi dia untuk menunjukkan kehebatan dirinya. Di tempat yang tidak jauh, Erikin terus menyerap 2 sumber energi langit bumi, terus menyerap dan menggabungkannya. Awalnya dia berada di dalam formasi ilusi, semua pemahaman ini adalah pemahaman terhadap sumber energi ilusi. Tetapi kebetulan sekali, sumber energi elemen air yang sudah hampir sempurna, juga bersamaan menerobos titik puncak. Erikin pun langsung menyerahkan 2 sumber energi ini kepada pergerakan langit. Ditambah 2 macam sumber energi ini, ditambah dengan di saat Erikin menerobos fase distraksi, sudah mendapatkan 11 sumber energi, berarti dirinya sudah memiliki 13 macam sumber energi. Di antara kultivator fase distraksi, merupakan orang yang langka. Formasi ilusi bergerak, seharusnya perbuatan dari adik aku itu. Memasukkan pergerakan langit sumber energi ke dalam laut kesadaran, Erikin membuka matanya, merasakan pergerakan formasi, dalam hati pun bahagia. Sebelumnya melewati tempat ini, juga membuktikan beberapa macam formasi ilusi yang diteliti oleh Master Abadi Rui, Erikin pun mempraktekkannya. Sekarang melihat Nanakin terperangkap di dalam formasi ini, tidak bisa keluar, sepertinya dirinya juga cepat dalam belajar.
Master abadi Rui adalah master taktik ilusi level apa? Dia sembarang mengeluarkan formasi ilusi yang dibuat olehnya. Nanakin yang sebagai pemula tidak mungkin akan dalam waktu singkat bisa memecahkannya. Di taman ini berkeliling selama 1 jam, Nanakin tetap kembali ke tempat semula. Dia pun terengah-engah, mata juga mulai memerah, mulai panik dan frustasi. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Taman bunga ini adalah tempat yang dia tinggal selama 20-an tahun. Setiap bunga dan pohon dia juga sangat akrab. Kenapa tetap saja tidak bisa mencari jalan keluarnya? Setiap kali, dirinya merasa akan menemukan, dan di saat memecahkannya, baru menyadari ini adalah sebuah tipuan. Setiap kali begitu, di tempat semula berputar, membuat Nanakin hampir depresi. Bersambung.